Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, dan selamat sore Ibu Niken Widya Paulupi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Thermal 2. Baik, di sini saya Laurentius Ardandiru dan Warta dengan IMAGIR 1047 akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal sonikasi dengan judul Simultaneous determination of imidacloprid and diazinon in apple and pear sample using sonication and dispersive lipid liquid microextraction. Baik, untuk yang pertama yaitu tujuan sonikasi dalam penelitian ini. Nah, tujuan sonikasi dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa organik, khususnya pestisida imidacloprid dan diazinon dari sampel apel dan pir. Sonikasi digunakan sebagai metode alternatif untuk ekstraksi senyawa organik dari berbagai matriks yang memberikan kontak yang lebih efisien antara padatan dan pelarut karena peningkatan tekanan dan suhu yang mendukung penetrasi dan transportasi senyawa organik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Itu yang pertama yaitu bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu buah apel dan pir, kemudian yang kedua imidacloprid, kemudian diazinon, air ultra murni, metanol, aseton, asetonitril, 1 undekanol, NaCl atau garam, terus kemudian yang terakhir yaitu fosfat. Kemudian alat yang digunakan yaitu HPLC UV, kemudian pompa biner, kemudian smart line 1000, kemudian detektor smart line UV 2500D, digester vakum, kemudian yang kelima injektor sampel manual yang dilengkapi dengan 20 loop injeksi mili dengan model 7725i, Riodin, Cotati, CIE, USA. Kemudian yang keenam yaitu ultrasonic, aerosonic 4D, Vicenza, Italia, digunakan untuk proses ekstraksi. Kemudian Heating Centrifugen atau EBA20, Tuttlingen, Jerman, digunakan untuk sentrifugasi selama proses ekstraksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu preparasi sampel. Sampel buah apel dan pir dihancurkan dan dihaluskan menjadi bentuk yang mungkin. Kemudian sampel tersebut ditimbang dengan berat 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi berukuran 10 mili. Nah, setelah itu 5 mili pelarut ekstraksi aseton ditambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut dan proses ekstraksi dilakukan dalam bak sonikasi selama 20 menit pada suhu ruang. Nah, setelah tahap sonikasi, kemudian 150 mili pelarut dispersi 1 undekanol ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan proses SDLLME SFO dilakukan. Nah, setelah itu fase sedimentasi dipisahkan dan diambil untuk analisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor ultraviolet atau HPLC UV. Nah, kemudian metode yang digunakan yang pertama yaitu metode ekstraksi dengan SDLLME SFO. Nah, metode yang digunakan adalah SDLLME SFO merupakan suatu teknik ekstraksi senyawa organik yang melibatkan pembentukan tetes organik padat yang mengapung di atas larutan, dan kemudian metode ini dikombinasikan dengan sonikasi. Metode ini melibatkan penggunaan sonikasi karena penggunaan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Nah, sonikasi digunakan untuk meningkatkan kontak antara fase ekstraksi dan fase sampel yang dapat membantu dalam pemisahan senyawa organik yang diinginkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode HPLC UV. HPLC UV ini digunakan untuk menentukan konsentrasi pestisida imidacloprid dan diazinon dalam sampel buah. HPLC UV ini merupakan teknik kromatografi cair yang menggunakan detektor ultraviolet untuk mendeteksi senyawa yang dipisahkan oleh kolom kromatografi. Nah, pada metode ini, sampel diekstraksi menggunakan metode dispersive lipid microextraction based on solidification of floating organic drop atau SDLLME SFO. Nah, sebelum dianalisis menggunakan HPLC UV.
Ya, kemudian metode ini memberikan hasil yang baik dengan rentang linear yang luas, batas deteksi yang rendah, dan sensitivitas yang cukup untuk menentukan konsentrasi pestisida pada level yang jauh lebih rendah dari batas maksimum residu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Pada hasil pembahasan ini terdapat diagram diagram jenis pelarut yang digunakan pada penelitian ini. Jadi jenis pelarut yang digunakan dalam proses sonikasi juga berperan sebagai pelarut dispersi dalam tahap dispersi lipid micro extraction with solidification of floating organic drop atau SDLLME SFO. Nah, berdasarkan grafik di samping ini menunjukkan bahwa jenis pelarut yang digunakan dalam proses sonikasi itu yaitu aseton, asetonitril, dan metanol. Ketiga pelarut itu mempengaruhi efisiensi ekstraksi senyawa organik dari sampel padat dan semi padat. Aseton terbukti memberikan hasil ekstraksi yang paling baik dalam penelitian ini. Kemudian kemudian dan selanjutnya yaitu eh, waktu. Nah, berdasarkan gambar di samping merupakan waktu sonikasi selama 5 sampai 40 menit. Nah, waktu sonikasi selama 20 menit ini dipilih sebagai waktu sonikasi optimum karena peningkatan waktu sonikasi dari 5 hingga 20 menit meningkatkan hasil ekstraksi senyawa organik dari sampel padat dan semi padat. Hal ini disebabkan oleh transfer panas pestisida dari material seluler ke aseton melalui difusi dan osmosis. Namun, efisiensi ekstraksi tidak mengalami peningkatan yang signifikan ketika waktu sonikasi diperpanjang dari 20 menit ke 40 menit. Oleh karena itu, waktu sonikasi selama 20 menit ini dipilih sebagai waktu sonikasi optimum. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pH. Nah, berdasarkan gambar di samping, menunjukkan bahwa imidacloprid dan diazinon dapat mengalami hidrolisis dalam media asam dan basa, tetapi stabil pada pH 6 hingga 7. Oleh karena itu, pH larutan eksperimental difiksasi pada 6 pH dengan menggunakan buffer fosfat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu NaCl. Nah, berdasarkan gambar di samping, penambahan garam tidak memiliki efek signifikan terhadap pemulihan ekstraksi pestisida dari sumber buah. Meskipun penambahan garam dapat menyebabkan penurunan kelarutan analit dalam larutan sampel dan meningkatkan efisiensi ekstraksi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa faktor pengkayaan, enrichment factor, sedikit menurun dengan peningkatan jumlah garam. Hal ini disebabkan oleh penurunan kelarutan fase mengapung dalam fase air yang mengakibatkan peningkatan volume fase mengapung. Akibatnya sinyal puncak analit dan faktor pengkayaan sedikit menurun. Oleh karena itu, ekstraksi lebih lanjut dilakukan tanpa penambahan garam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi untuk imidacloprid dan diazinon diperoleh dalam kondisi optimal, menunjukkan linearitas yang baik dalam kisaran 3 sampai 600 mikrogram atau kilogram. Batas deteksi LODS berkisar antara 1 hingga 2 mikrogram atau kilogram dan batas kuantifikasi LOGS berkisar antara 4,1 hingga 6,5 mikrogram per kilogram yang jauh lebih rendah daripada tingkat residu maksimum atau MRL yang ditetapkan oleh peraturan Uni Eropa. Nah, metode ini menunjukkan presisi yang tinggi dengan kemampuan pengulangan dan reproduktivitas masing-masing berkisar antara 4,3 hingga 5,2% dan 5,5 hingga 6,8%. Koefisien korelasi R pangkat 2 berkisar antara 0,9954 hingga 0,9962, menunjukkan linearitas yang baik. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan dan cocok untuk penentuan imidacloprid dan diazinon dalam sampel buah, terutama pada buah pir dan apel. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari hasil presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa metode sonikasi yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti efisien dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa organik dari sampel padat dan semi padat, terutama dalam penentuan kuantitas jejak pestisida dalam sampel apel dan pir.
Proses sonikasi ini merupakan langkah penting dalam metode ekstraksi yang dikembangkan karena memungkinkan transfer massa yang efisien dari sampel padat dan semi padat ke dalam pelarut ekstraksi. Nah, dengan demikian proses sonikasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa organik dari sampel buah, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil analisis pestisida dalam sampel apel dan bir. Baiklah, cukup sekian presentasi dari tugas saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.